Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah huwa rabbuna al-qahir. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta yang mendalam kanggo sesepuh Pondok Pesantren Tanbihatul Hasanah. Mudah-mudahan pengasah disehatkan dawamul afiyah, panjang umur, salam hormat dan lindung kami untuk kejadian rekan kami Pak Am dan keluarga besar Pondok Pesantren Tanbihatul Hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anu musim kulit campur ya, ayo bahasa Paniis, ayo bahasa Bogor, ayo bahasa Indonesia. Kesawios ibu. Obrolan singkat menjelang zuhur. Pertarosanana sudah berapa kali kita mengikuti pelajaran bulanan seperti ini sepanjang hidup kita di Mandala ini. Setiap kajian pengajian bulanan yang selalu digaungkan di Masjid Bani Maryam adalah, yuk kita tumbuhkan mahabbah, cinta kepada sang Nabi. Semua menggaungkan salawat ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bu, 1.500 jamaah di Aceh beberapa bulan yang lalu, mereka mengangkat tangannya sambil mengatakan, Ustaz, kami rindu dengan Nabi. Ketika ada pertanyaan dilontarkan kepada ribuan jamaah di Aceh, akuntum mustaquna bin Nabi? Seluruh jamaah Aceh mereka mengatakan kami rindu dengan Nabi. Jamaah yang hadir di masjid ini setiap acara pengajian bulanan tumbuhkan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Jangankan kita jamaah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja rindu dengan kita. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berjalan melewati makam Al-Baqi, Nabi dan para sahabat lagi berjalan dan melewati makam Al-Baqi. Fawaqafan Nabi, tiba-tiba Nabi berhenti jamaah. Dan apa yang dikatakan Nabi? Kata Nabi, ana mustaqul bihi. Tiba-tiba Rasulullah SAW sambil berbisik kepada para sahabat, beliau mengatakan di area makam Al-Baqi, ana mustaqul bihi. Aku rindu dengan umatku. Ana mustaqul bihi.
Kata Nabi, aku rindu umatku, aku rindu sahabat-sahabatku. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa lagi yang kau rindukan? Bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu yang setiap detik, setiap saat selalu bersama dengan Nabi? Tapi Nabi menjawab dengan indah, ana mustaqun bi ikhwani. Kata Nabi detik-detik menemui ajalnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di area makam Allah, aku rindu saudara-saudaraku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, walakinna yu'minuna bi, tapi mereka beriman kepadaku. Jamaah rindu dengan Nabi. Kira kita jamaah rindu dengan Nabi. Mudah-mudahan suatu saat jamaah di Pondok Pesantren Tanbihatul Hasanah yang selalu mengadakan pengajian bulanan ini, bapak-bapak, ibu-ibunya suatu saat digerakkan oleh Allah menuju Makkah Al-Mukarramah, melaksanakan ibadah di tanah suci, di Raudhah. Jamaah mengatakan di depan makam Nabi, assalamualaikum ya Nabi Allah. Di makam Raudhah, di pembaringan terakhir sang Nabi, Anda melambaikan tangan jamaah dan mengatakan, assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak menawi ulang jamaah, kita sapa sang Nabi dari Tanbihatul Hasanah. Assalamualaikum. Ini suaranya udah mulai low. Biasanya jam makan siang kayak gini. Saya agak khawatir nih, jangan sampai banyak yang menghentikan cipta dan baca doa bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. So Bu, gaskeun. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Ya Rabb, ketika Anda mengatakan sedalam itukah kerinduan kita kepada Nabi, detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam saat wafatnya jemaah, setelah haji wada, dalam keadaan Nabi lemah, lagi dalam keadaan sakit, detik-detik malaikat Israel akan mencabut nyawa sang Nabi. Nabi setelah haji wada kembali ke rumah. Yang dipanggil yang pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Umar bin Khattab, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi detik-detik menuju ajalnya Nabi memanggil putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oh indahku, kata Nabi, ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, halumma ilayya, kemarilah. Setelah itu Nabi memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi berbisik di telinga kiri Fatimah. Ketika Nabi menaharwas di telinga kiri Fatimah, Fatimah langsung berlinang air matanya. Tapi ketika berbisik di telinga kanan Fatimah, itu Fatimah langsung dia tersenyum. Pasti ibu-ibu bapak bertanya-tanya, apa yang dibisikkan oleh Nabi? Naon anu diharewaskeun ku Nabi ka putri bungsuna sampai berlinang air mata Fatimah ketika berbisik di telinga kiri Fatimah, karena Nabi mengatakan, ya Fatimah, wahai putri bungsu, saya tini al-ajal, ajalku sudah mendekat wahai putriku. Dan saat itu Fatimah langsung berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah langsung tersenyum ibu-ibu. Karena apa? Karena Fatimah mendapatkan kabar dari Nabi.
Walaupun aku sudah tiada, tapi mudah-mudahan kau nanti akan menyusul ke surga Allah SWT. Maka ahibati fillah, di kajian singkat ini, setelah kita menggaungkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kalau melihat jamaah seperti ini di Tanbihatul Hasanah yang teringat seperti yang dijelaskan Pak Ali sebelumnya tadi, bahwa beberapa waktu yang lalu kami diundang untuk mengisi kajian di tanah Aceh, Ibu. Suruh kiai lagi, Pak MP biasa berangkat ke Aceh untuk mengisi kajian, lokasinya di tanah Lokma. Ibu-ibu katus kuping daerah Lokma, yang penting itu jauh dari Mangorang, apalagi di Saruni. Akhirnya jamaah kami bersama 10 tim bapak-bapak berangkat satu penerbangan dari Jakarta menuju ke Aceh. Ketika nyampe di bandara, apa yang terjadi jemaah? Baru kali itu ada acara nyampe di tanah orang, tapi hampir 1 jam ke ayah nama jemput. Ngadaraku di bandara teh hampir 1 jam. Kok nggak ada yang menjemput? Tiba-tiba bapak datanglah yang menjemput, karena mereka tahu kami 10 orang, maka yang menjemput juga adalah 10 orang. Tapi kostum yang mereka menggunakan helm. Kalau sudah menggunakan helm berarti kendaraannya apa? Motor. Kemudian ini ojek ya Bu ya. Ojek itu di Singaparna, di Lokna, sanes ojek Bapak Ibu. Tapi bentor, becak motor. Saumur-umur Ibu Abi naik becak motor. Supir di samping, penumpang di sampingnya. Dipeluk itu tas, laptop dan sebagainya, alat-alat tapi istirahat ya Bu ya. Berjalanlah itu becak motor, 10 becak motor, konvoy, seru. Sebelum nyampe ke lokasi acara pengajian, udah hampir 2 jam. Kok tuh dugi-dugi Ibu? Saya colek drivernya, Bang, kok nggak nyampe-nyampe ke lokasi acaranya? Abang itu bilang apa? Tolong sabar Bang, insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam. Sabar hamil becak motor. Si diuji tadi aku pakai terus diuji loh hafalannya. Sabar becak motor Bu. 10. Tim kami berapa orang? Perjalanannya hampir 5 jam, nyebrang pula, nyampelah ke lokasi. Ada tulisan gapura, ahlan wa sahlan bi ma'had El Aitam. Selamat datang di pondok pesantren El Aitam. Kami menunggu 10 orang, hujan rintik-rintik, kami sudah basah kuyup. Kami nunggu kiainya datang. Tiba-tiba datanglah seorang kiai dari sebuah saung kecil. Mereka mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang Pak di tempat pondok kami. Saya tanya kiainya, mana jamaahnya? Poti isun. Santri-santrinya kemana kok sepi? Tiba-tiba santrinya keluar habis sholat duha dari sebuah saung kecil, masjid Bani Maryamah, indah Ibu dilihatnya. Di sana masjidnya tak elok dipandang. Keluarlah santri-santrinya dengan jumlah berapa santri? 5 santri. Tim kami berapa orang Bu? Jamaah pengajiannya berapa orang? 5 santri, tapi gak ada orang tuanya. Apakah kami mundur? Tidak mungkin kami kembali ke Jakarta. Semua ayahnya 5 orang yang tahu ya. Tidak ada mikrofon, tidak ada mimbar, tidak ada meja. Bicaralah kami dengan 5 santri. Apa yang kami katakan? Nah, kami bangga bertemu kau ber-5 hari ini. Nah, andaikan ibumu nanti ada, pasti ibumu bangga denganmu. Gara-gara saya bicara ibu,
5 anak yang usianya, yang pertama ada anak yang SD, ada anak SMP, yang lainnya adalah anak-anak yang masih balita. 5 anak yang mungil-mungil itu, gara-gara saya mengatakan suatu saat ibumu pasti akan berbeda. Oh, tiba-tiba ada 2 anak, dia menggunakan jilbab anu saayana gitu, Bu. Dia mengatakan Pak Chandra jahat, Pak Happy jahat. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Happy. Kami berada di pesantren, kami mengadakan pengajian bulanan seperti ini tiap bulan. Karena itu pesan orang tua kami. Kedua orang tuanya itu mereka sudah terseret ombak tsunami Aceh. Ada satu anak SMP kelas 7, dia mengatakan, Pak Happy, saat gelombang tsunami Aceh, ibu-ibu kami berlima ini terseret ombak. Di atas genteng ibu-ibunya, dan dia mengatakan, nah, jika ibumu mati hari ini, nah, nanti kau harus bisa ngaji ya, nak ya. Satu anak yang SD mengatakan, Pak Ustadz, ibuku juga teriak di atas lautan ombak dan mengatakan, nah, jika ibumu mati hari ini, nah, nanti kau datang ke batu nisanku ya, nak ya. Kau harus masuk ke pesantren, kau harus bisa ngaji ya, nak ya. Aku ingat itu, Pak Ustaz. Dan mereka mengaji di situ. Apa yang kami dapatkan selama 40 hari di tanah Aceh, indah jemaah. Walaupun masjidnya tidak enak dipandang, walaupun pengajian bulan ini tak menggunakan mikrofon seindah hari ini, walaupun tidak ada karpet, hanya di sebuah gubuk kecil yang ketika kami mengajarkan Iqra kepada mereka, hanya Iqra 1, 2, dan 3, hujan deras, tiba-tiba kami basah kuyup. Tapi indah, selama kami berada di pesantren itu, ada tulisan yang indah di setiap dinding pesantren. Seorang diri, jika kita ingin hidup tenang, jika jamaah pengajian ingin hidup bahagia, tenang, seorang Aceh ya Bu ya, Suramdi, jika ingin bahagia, hidup tenang, nyaman, jiwanya tenang, dia memegang kalimat yang tertulis di saum itu. Kalimatnya apa Bapak Ibu? Belajarlah mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Setuju Bapak Ibu? Diulandainya diulang-ulang. Ibu-ibu pengajian bulanan diawali dengan zikir, sholawat, biar muncul nafsu mutmainnah, jiwanya tenang. Keluar dari masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu jiwanya tenang, bahagia. Karena ternyata orang Aceh pun selama pengajian bulanan dia menyimpan kalimat yang ditulis di saum itu. Belajarlah mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Setuju? Jangan sampai pengajian bulanan rutin diadakan Bapak Ibu, tapi setiap hari disibukkan mengurusi orang lain. Padahal lebih baik mengurusi diri sendiri. Mengurusi orang lain nggak butuh belajar. Pasti banyak yang mencatat buat status di WA siang hari ini. Boleh nih. Boleh juga nih orang ngomongnya. Belajarlah mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Di lantai 2 ada tanah di Aceh itu, bekas hentakan tsunami Aceh Bapak. Ada tulisan anak-anak yang ditulis di sebuah pohon kecil. Apa tulisannya? Jika kita ingin hidup tenang, nikmati proses tanpa banyak protes. Hanya perbedaan proses dan protes. Beda satu huruf, hartos tantos benten mon, leres. Nikmati proses tanpa banyak protes.
Pengajian bulanan hari ini adalah ajang untuk muhasabatun nafas, mengintrospeksi diri sendiri. Bismillah. Mulai detik ini saya akan belajar mengoreksi diri sendiri tanpa mengoreksi orang lain, dan belajar untuk menikmati proses tanpa banyak protes. Dan yang ketiga, jemaah, sebelum kami tutup kajian hari ini, orang Aceh walaupun dikatakan terpuruk di tanah Lokma, masjidnya tak enak dipandang, pengajian bulanan hanya 5 santri yang tak ada orang tuanya, tapi mereka punya prinsip yang ketiga. Apa itu, ibu-ibu? Setiap setelah pengajian bulanan, mereka punya senjata emas dalam hidupnya. Apa itu? Jadilah muslim-muslimah yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pintar merasa pasti tenang hidupnya. Tapi jika ada jamaah yang merasa pintar, lebih pintar dari orang lain, dipertanyakan keterangan hidupnya. Usikum ayah, ini celotehan anak muda asli Tasikmalaya. Hapunten nyarios bahasa Indonesia itu saya sebalata itu nyarios bahasa Sunda itu jadi lepat. Kita juri diri yang bapak ayah, pembiang ayah, kedua ayah. Karena ternyata selama di Aceh saya dapat ilmu yang banyak di acara kajian itu. Pasti andaikan ada putra putri ibu di sini, bismillahirrahmanirrahim. Punten. Saya yakin andaikan ada putra putri ibu di sini, pasti ada di antara Anda yang pernah berkata berbisik kepada anaknya, "Bagaimana sehat gelis? Ibumu ini belum bisa sholat sempurna." Bapaknya juga mengatakan itu. Nah, bapakmu ini belum bisa sholat sempurna, tapi aku mohon ya, kamu harus bisa sholat sempurna. Nanti kalau mama terus saya, kalau ibu sudah tiada, paling tidak kau bisa baca Yasin di atas batu nisan. Satu anak dari tanah Muara Bungo Jambi, anak kelas 3 SD acara seperti itu, dia lari maju ke depan. Ustaz, saya kelas 3 SD Pak Hebi. Saya punya doa buat orang tuaku, Pak Chandra. Hai, sini maju ke depan. Mana orang tuanya? Pak Hebi, aku tak tahu mana orang tuaku sejak aku dilahirkan. Aku tak pernah mengenal wajah ayahku dan mengenal wajah ibuku. Selama ini aku diasuh oleh nenekku di Muara Bungo, Pak Hebi. Apa doamu? Anak itu berdoa, indah, anak kelas 2 SD loh. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab, ya Allah. Andaikan hari ini kajian bulanan ada putra putrinya, pasti doa Anda akan sama. Maka pengajian bulanan adalah ajaran untuk sama-sama sering-sering berbisik di bumi, dan kita yakin kalau langit akan mendengar jemaah. Saya ulangi Bapak Ibu, diawali dengan tahlil, tilawah ayat Al-Quran, ceramah dari Pak Kiai Duli Kayena Nabi Al-Fakir bicara. Bismillah, sering-seringlah berbisik di bumi dalam sujud, dan yakin kalau langit akan mendengar. Itulah kalimat singkat dari Al-Fakir, narasi yang sangat sederhana. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Walihari kuliha hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma
inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah Allahus samad. Allahumma inna nashhadu bi anna Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu sebaik-baik zat yang kami bisa mengadu ya Allah. Allahumma tawil amalna ya Allah, panjangkan umur kami. Wa amal hadhil jamaah, dan umur, panjangkan umur jamaah yang ada di majlis ini ya Allah. Wa tawil umrah masyayikh hadal ma'ad, panjangkan umur para sesepuh di pesantren ini ya Allah. Sahih ajsadana, sehatkan jasad kami. Wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hadzal majlis wa hadhihi jamaah wasilah lil wusul ila ridhoika azza wa jalla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nashkurukum wa jazakum khairan wa as'adanallahu fid darin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.